Oke, sahabat. Nah, ini gua di sini masih pada penasaran tadi kan unitnya apa. Nah, ini gua lagi sekalian sama ownernya juga. Dan di belakang kamera itu ada unitnya. Yuk, kita langsung aja kenalan sama ownernya. Halo, selamat siang Om. Selamat siang. Dengan Om siapa ini? Saya Rudi. Oh, Om Ya, Rudi. Rudi, Oke, ya. oke. Om, bisa diceritain nggak? Ini yang di samping ini unit apa sih Om? Katanya ini unit emang apa ya, banyak yang ngincer dan beberapa yang punya itu para penghobi. Ya. Boleh dijelasin Om biar para sahabat tahu apa Baik. sih unitnya itu? Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan saya Rudi. Saya tinggal di Cinere. Ini adalah salah satu unit kesayangan saya sih sebenarnya gitu ya. Ini adalah Suzuki tipe Amenity 2 pintu, 2 doors. Berdasarkan packing list yang masuk di Indonesia ini, unit ini tidak lebih dari 200 unit yang ada di sini. Makanya oleh sebab itu sering diperebutkan sama para pencinta otomotif lah gitu. Gitu Om Andi ceritanya. Nah, waktu awal saya dapat yang lalu itu sebenarnya saya ada 3 unit punya. Oh, punya varian lain gitu ya? Iya, sama nih. Oh, sama ada MK2. Jadi Suzuki ini terdiri yang 2 pintu itu ada MK1. MK1 itu Forza ya, Forza 2 pintu, Oh, 3 yang silinder. masih kotak gitu Ya, ya? yang kotak, Oh, betul. Iya, iya, Nah, iya. lalu timbul ini kakaknya, MK adiknya, adiknya. si Swift ini ya Swift ini Suzuki Amenity MK2. MK2. Nah, MK3-nya itu Eleni. Eleni. Nah, mobil ini bempernya ini sudah pakai Eleni yang depan. Oh, berarti Ya, sudah ada custom. garis-garis. Ya, sudah sudah ada custom ke garis. MK3 ini. Ya, sudah ganti spek ke MK3 gitu. Untuk bumper depannya. Agar kelihatannya lebih enak lah gitu ya, pakai MK3. Nah, tapi untuk setir gitu ya itu hampir sama dengan MK3 yang Eleni. Oh, berarti MK2 sama MK3 untuk panel-panel interiornya sama lah ya. Hampir mirip. Hampir Iya, hampir iya, mirip. hampir mirip. Tapi masih ada perbedaannya, Om. Iya, masih ada perbedaannya Oh. sedikit-sedikit lah. Nah, menurut Om Rudi, perbedaan yang paling jelas dari si MK2 MK3 itu apa sih? Soalnya kalau saya lihat sih secara kasat, karena saya juga belum pernah nge-review sih MK3, cuman saya udah pernah lihat di media-media MK3, MK2 gitu kan. Nah, cuma menurut Om Rudi nih kan, karena Om Rudi udah lumayan lama nih kan punya unit Swift ini kan. Nah, menurut Om Rudi tuh yang menarain dari perbedaan MK2 dan MK3 itu apa tuh? Ya, kalau dari eksterior itu yang pasti sudah bemper. Oh, bempernya. Bemper depan belakang. Oke. Ya. Kalau MK2 belum ada garis-garisnya. Oh, belum ada kisi-kisi. Belum ada kisi-kisi garis-garis itu. MK3 depan belakang sudah ada kisi-kisinya gitu ya. Tapi di bumper kedua itu dia MK2 garisnya nggak banyak, cuma 2 slip gitu, tetap ada fog lamp-nya. Oh, ada fog lamp. Tetap ada fog lamp-nya, sama-sama tetap ada fog lamp. Yang belakang itu jelas beda. Kalau yang belakang itu kalau dia itu plat nomor masih di atas MK2. MK3 itu sudah di bumper. Oh, di bawah. Ya, sudah Iya, kotaknya sudah di bawah. Nah, itu yang dari eksterior yang paling nyata gitu ya. Benar. Ya, lalu kalau di dalam yang Eleni MK3 itu udah tilt steering. Jadi sudah bisa diatur atas bawah. Oh, untuk setirnya. Iya, udah pakai tilt steering. Ke bawah. Ya, betul, udah bisa turun naik ke bawah segala macam. Tapi jenis setirnya sama segala Oh, macam. gitu. Ya, ada juga yang sudah dashboard sudah kayak Estim atau Baleno, sudah bundar. Iya, sudah agak setengah lingkaran gitu. Benar. Gitu. Itu biasanya kalau di kalau di Swift ini itu dengan kode mesin AA. Kalau ini kan SF 413. Oh. Iya. Nah, kebetulan saya juga tergabung di klub SF 413 untuk 2 doors gitu ya. Gitu. Nah, di situ banyak tuh teman-teman pembalap nasional segala macam. Ya, senior gitu. Wah, saya banyak dapat input informasi lah dari teman-teman itu yang memang dulunya waktu rally pakai unit ini. Ya. Berarti emang mobil ini emang dulunya basicnya itu emang buat rally Om ya.
Iya betul, banyak yang pakai buat rally, rally. buat kepentingan balap lah segala macam. Nah. Karena juara nasional gitu, ada yang pakai ini segala macam. Oh, pakai basic iya, Swift basic ini. Iya. community itu. Oh. Iya. Nah, itu kan perbedaan dari eksterior sama interior nih, Om. Kalau untuk dari segi mesin, perbedaan MK2 MK3 apa tuh, Om? Kalau mesin hampir mirip-mirip. Cuma Mirip. dia kalau yang nomor rangkanya AA Heeh. itu sudah twin cam, sudah DOHC. Oh. Kalau ini masih karburator. Kalau yang sana sudah injection. Oh, berarti ini masih SOHC. Masih SOHC, Kalau yang betul. ketiga udah DOHC ya. Betul. Cuman dari segi cc sama. Sama 1300 juga. Tapi segi power Power beda, Oh, jauh banget. Ya, ini horsepower-nya kan cuma 100 ya kalau nggak salah ya. Saya lupa deh itu. Horsepower-nya cuma 100. Kalau untuk MK3 lebih dari 100. Iya, lebih dari 100. Untuk transmisinya berapa speed, Om? 5 speed. 5 speed. Maju 5, satu mundur. Iya, betul. Iya. Nah, saya mau tanya nih, Om. Selama Om mengoleksi mobil Swift Amenity, yang mau saya pertanyaan, kenapa sih Om ada antusias untuk memiliki mobil ini? Kenapa gitu? Kan masih banyak mobil build up yang lainnya, kenapa harus ini gitu? Iya. Kenapa? Ya, semua pasti punya, kalau teman-teman di wawancara gitu ya, teman-teman yang pakai Swift pasti punya background masing-masing gitu. Ya, kalau saya waktu itu kebetulan saya punya MK1 2 unit. MK1 itu yang masih kotak itu. Kotak yang kayak Forza, Suzuki ya, Forza betul, gitu ya. Cuman dia two door-nya, Om ya. Betul, two door-nya. Oke. Ya, 2 pintunya. Nah, saya ingin melengkapi itu. Ingin melengkapi, ada MK1, MK2. Oh, jadi Om punya adiknya, kakaknya, abangnya gitu lah. Gitu. Oke. Dan kebetulan waktu kita kopdar dulu di Cikarang itu ada MK1, MK2 gitu. Saya lihat bentuknya juga wah, bagus juga nih. Ini kan apa namanya, kalau mau dianukan sama teman-temannya ini kan ada Compare. Civic Nova. Betul, Ya, ada Civic Nova dari Honda gitu ya, gitu ada kan. Nova, terus ada satu lagi Estilo gitu ya, Nova iya, dan benar, Estilo benar. gitu ya. Kalau Toyota di ada Starlet build up juga. betul. gitu. Nah, kalau di Suzuki-nya Amenity. Nah, betul, sama Eleni itu. Nah, untuk Om Rudi ini kiranya apa namanya mengumpulkan mobil Swift ini dari Swift MK1 sampai MK2 ini itu dari kapan, Om? Dari kapan ya? 7 tahun yang lalu. Juga berarti, Om. Iya, sekitar segitulah. Berarti Sekitar udah segitulah. Karena gini, waktu MK1 saya beli awal itu dari teman-teman di Bandung tuh, tahun berapa ya, 2016 atau 2015 lah gitu ya. MK1 itu. Oke. Itu saya masukin bengkel, saya bangun nggak jadi. Padahal kopdarnya udah mau jalan. Jalan, Ya, tapi mobil belum ready tuh. Mobil belum ready, makanya ada yang nawarin lagi, saya ambil lagi. Khusus buat kopdar. Karena sudah nggak sabaran gitu kan. Ya. Nggak sabaran udah deadline lah. Udah deadline ya. Sebentar lagi udah pada mau kopdar nih kan. Saya ambil itu pokoknya nggak mikir apa. Jalan enak, udah rasain gitu, udah saya bayar, udah buat kopdar. Nah, di situ saya ketemu teman-teman dan saya belajar banyak sih. Ya, jadi sebenarnya apa namanya pakar-pakar di Suzuki ini banyak banget lah banyak banget di kita ini, dan mereka itu apa namanya enaknya itu nggak pelit, nggak berbagi ilmunya tuh ayo aja ya betul, dan enak lah ya itu. Ini nambah ilmu juga ke kitanya. Betul. Nah, Dan rata-rata enaknya tuh kita bercandaan nggak baperan gitu. Ayo iya, aja gitu ya kan. Karena emang satu pemikiran Nah, gitu, ya, iya, juga. betul. Bener-bener. Jadi nggak ada yang saling baper Iya apalah. gitu. bener-bener Iya juga. betul. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Om punya si putih ini Iya. udah berapa lama, terus dari mana nih awalnya mobil ini bisa sampai di sini sekarang nih? Iya. Jadi saya sebenarnya yang MK2 ini saya punya 3. Oh, 3. Nah, jadi MK1 saya punya 2, MK2 saya punya 3. Satu hitam. Satu hitam. Nah, saat ini satu yang hitam itu full original segala macam ada di waktu itu sempat dipinang sama Om Anando Eko, ketua IMI.
berarti udah sama Om Anando. Udah sekarang nih. sama Om Anando. Terus ada yang merah, ada yang putih. Ini. Jadi karena itu yang hitam diambil sama Om Anando Eko itu, lalu saya tinggal merah sama yang ini, yang putih. Sama yang putih ini gitu ya. Sudah akhirnya saat ini tinggal yang putih lah karena yang merah juga udah yang merah sudah diambil diambil yang baru ya, lah ya. Betul. Berarti sisa yang si putih Iya, inilah tinggal ya. si putih ini Betul. Nah, gitu sih. kalau menurut Om nih selama punya mobil Omnibus MK2 ini untuk perawatannya gimana tuh Om? Apakah rese seperti mobil-mobil lainnya apa gimana menurut Om? Prinsipnya gini sih sebenarnya kalau mobil tuh. Saya belajar banyak dulu juga dari sesepuh retro gitu ya. Ada banyak lah pokoknya gitu. Intinya gini, kalau kita punya mobil tua itu ya kita harus totalitas tanpa batas lah. Iya, benar ya. Mungkin Om Andi juga ngerasain lah gitu ya, ngerasain bagaimana ini. Jadi sebenarnya mobil ini rewel atau tidak tergantung kita. Gitu. Ini mobil mah nggak salah gitu, yang salah kita gitu. Ya? Iya kan, si ownersnya gitu. Jadi bagaimana owners ini menciptakan mobil ini supaya nyaman, betul, ya kan? Betul. Kalau kita mau compare dengan mobil baru ya janganlah, ya kan, apple to apple-nya nggak dapet gitu kan. Nah kalau mobil lama ini terus kita rawat seperti mobil baru, ya kan? Banyak parts yang sudah diganti, nggak enak dikit kita ganti segala macam, maka dia nggak akan nyusahin. Enak lah dipakainya ya. Enak jadi dipakai. semuanya itu tergantung ownernya ya. Jadi Betul. kalau ownernya emang care, peduli, mau mengeluarkan lebih untuk mobilnya, secara material pasti mobilnya akan enak. Iya. Beda sama ownernya yang masa bodoh lah, yang mobil bisa jalan tapi nggak dirawat dengan rutin. Itu beda tuh Om ya. Iya, betul. Nah makanya oleh sebab itu kan banyak tuh yang mobil tua nih nyusahin segala macam, gampang mogok segala macam gitu. Ya kita memperlakukannya gimana gitu kan gitu. Kalau kita nggak pengen susah, ya jangan nyusahin ini mobil juga kan gitu kan. Ya rawatlah dengan baik gitu kan gitu kan. Pasti lu nggak disusahin gitu kan. Ya itu berarti aja sih gitu. Antara owner sama mobil suka ada karma berarti. Iya. Kayak gitu. Jadi semua tergantung owner ya. Lah iya. Pokoknya apakah si ownernya menanam apa, itulah yang dia tuai gitu. Nah prinsipnya begini Om Andi. Kalau kita modifikasi, itu kan tergantung sama kita maunya aliran apa gitu. Betul. Mau JDM, OM, ya kan, mau rally look, mau sandaran, mau city slicker segala macam kayak gitu-gitu. Itu terserah gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mobil ini tidak mogokkan, AC-nya dingin, enak dipakai, udah selesai. Nah untuk mencapai itu kan kita harus cari nih apa nih kendala apa nih kendala kita. Let's say kita berbicara mengenai engine misalkan. Kok engine gua agak berbet gini ya segala macam. Mungkin businya nih, kabel businya gua belum ganti nih. Coilnya udah 40 tahun nih gua nggak pernah ganti segala macam gini ya. Fuel pumpnya gimana gitu kan. Pompa bensinnya dari belakang ke depan gimana, masih bagus nggak segala macam. Jangan-jangan nanti gue pakai ke Bandung segala macam mati nih, bermasalah. Ya sudah, coba dicek dulu gitu semua. Kalau emang masih bagus, tekanan kompresinya masih bagus dan lain sebagainya, go ahead. Gitu kan. Benar. Nah jadi ya itu tadi saya bilang tergantung kita gitu. Rem, ya kan, misalkan katakanlah rem. Kalau minyak remnya turun terus segala macam terus nggak pakem, ya pasti udah ada yang bocor lah, gitu kan? Prinsipnya kan minyak rem itu nggak akan pernah turun. Kalau nggak ada yang bocor. Itu aja kan gitu. Ya udah, kalau dia turun segala macam pasti berarti ada yang bocor. Ada masalah. Cari segera agar supaya kita juga nggak bahaya, gitu kan? Berarti kita harus lebih be aware lah Om ya. Betul. Bener. Sama yang paling pasti itu adalah temperaturnya naik gak sih? Nah itu kan yang dikhawatirkan ya mobil tua ya. Banyak tuh. Deg-degan ya. Bener. Temperatur naik segala macam. Ya kita harus lihat gitu gimana kondisi radiator kita. Betul. Gitu kan, gimana reservoirnya, fan-nya nyala nggak, masih kenceng nggak, kalau nggak kenceng kita ganti apa nih,
Nah, Betul. rata-rata kalau di Amenity ini mereka ganti extra fan-nya punya Karimun. Oh. Kenapa punya Karimun? Putarannya lebih kenceng dan blade-nya lebih banyak. Oh. Jadi itu bisa ngademin air yang ada di radiator. Sehingga temperatur di dalam nyender terus. Iya. Nggak pernah, seperapat aja udah nggak pernah gitu. Nyender terus gitu. Sampai waktu itu pernah kejadian ini nyender terus jangan-jangan rusak nih gitu kan. Jangan Kabelnya bener otomatis nggak sih? fan-nya mati Mati nih, gitu. dilangsungin gitu Iya. kan. Padahal pakai si Ternyata ya itu. Karimun. Mm-mm. Oh. Gitu. Jadi kayak gitulah gitu. Siap. Jadi memang kita merawat mobil tua itu agak lebih ekstra dibanding Lebih mobil ekstra. baru gitu. Jadi buat sahabat Candy ini yang memang kalau misalnya pengen meminang mobil tua, jadi bener-bener harus apa ekstra ya Om ya? Iya. Ekstra semuanya deh totalitas. Iya. Jangan disamain sama mobil baru lah ya kalau untuk memelihara mobil tua ini, karena mobil tua ini bukannya mobil yang digas langsung jalan, cetek AC langsung dingin gitu kan. Betul. Jadi butuh dengan dari hati gitu kan. Kalau misalnya belum ngerasa hatinya belum kuat, mendingan jangan deh gitu. Takutnya nyusahin gitu ya. Enggak juga. Kayak gitu ya. Silakan aja gitu. Silakan. Enggak apa-apa. Coba, Iya, try. aja, try aja gitu. Tapi jangan ngeluh gitu aja ya. ya artinya gini, kita mau minang satu mobil, kita harus ngukur juga kemampuan kita. Ya udah itu aja. Betul. Selesai Enggak, di situ. takutnya kan kalau yang biasa Yang nggak biasa mobil tua. takutnya kan biasa ngeluh, ini mobil gini mulu, Iya kabel pasti, mulu, udah apalah. pasti. Pasti Iya, gitu. iya, Maksudnya udah kan pasti. kita kan di sini kan supaya memberitahu kepada Teman-teman ya, teman-teman sahabat-sahabat. nih yang mungkin ada rencana mau punya pelihara lah mobil tua. Jadi jangan banyak ngeluh lah ya. Udah konsekuensinya seperti itu kalau Betul. pelihara mobil tua. Iya. Beda dengan mobil baru Iya. yang sekali cetrek langsung nyala, AC langsung dingin kan gitu. Ya jadi begitulah untuk evaluasinya. Nah balik lagi nih Om ke si mobil putih ini nih. Iya. Nah dari mobil si mobil putih ini udah ada Om ganti apa aja Om, dari eksterior, Iya. interior? Saya sudah di bagian luar ini saya sudah ganti velg ya, pakai Ring ring 15. 15 Sparco Sparco Commodora ya? Commodora, bannya SP Touring. Itu ukurannya 185/60. 185/60 depan Ring belakang ya 15. Om ya. Sama rata. Karena velgnya lebarnya rata juga. Iya, betul. Pas gitu ya. Fitmentnya udah pas itu, fittingnya udah pas. Selain dari kaki-kaki, velg ban apa yang udah diganti nih Om? Eh, Oh, sama bumper depan Om ya? ya, bumper depan sudah Bumper ganti. depan. Lampu saya belum dapat lampu Eleni kan, karena memang beda tuh. Kalau yang Amenity itu garis-garis, Eleni itu kan cuma Polosan putih, ya? ya putih merah polos oke, saja. oke. Kalau ini kan ada garis-garis kotak-kotaknya gitu. Oh, jadi rencana Sama. kedepannya mau diganti lampunya jadi Eleni. Belum tahu sih. Belum tahu Nah, juga. masih ngebayang-bayang. seneng lah, gitu. Dan dia ada di tengahnya, kalau ini kan ada garnisnya tuh. Jadi habis lampu Oh, ada ada listnya. garnis apa di tengah tuh yang tempat plat nomor itu ketutup garnis tuh. Nah, Iya. gitu. Buat Makanya- list gitu ya. Iya. Buat nutup Iya. si lubang Iya, betul. si lubang platnya. Jadi platnya di bawah. Berarti Iya, bumpernya diganti juga dong. Iya, kalau itu Satu set lah ya. satu set. Betul. Nah, terus untuk segi interior apa nih yang udah diganti Om dari mobil ini? Kalau interior ini saya bahan tengah ini juga sudah gantian, tapi masih saya dapatnya masih yang agak mirip-mirip gitu motifnya. Masih agak oke. mirip. Jadi Jadi masih kelihatan oriannya gitu. Oriannya lah Oke, gitu. oke. Tapi kalau bahan pinggir-pinggirnya ini masih ori semua. Door trimnya? Iya. Enggak, bahan pinggir joknya itu. Oh, Yang sudut-sudutnya. dulu yang ini masih cuma bahan tengahnya itu, Bahan yang tengahnya motifnya aja. udah diganti. Motifnya itu udah ganti gitu. Nah, terus sama trim-trimnya juga udah ganti. Udah lainnya udah paling tip saya pakai Alpine. Oke. Terus ada pakai power yang 4 play gitu ya. Oke, ditambah subwoofer juga tuh. Ya ada subwoofer juga segala macam. Itu aja gitu. Karena memang dia originalnya kan ada 4 speaker tuh di dashboard itu Speaker. di atas.
Enggak di speaker itu. Oh, speaker Nah, oh ada dashboard speaker di dalam. Nah, ya, itu di atas dashboard itu ya kanan kiri. Sama dia di sini di bagian tengah. Oh, di dalam. Ya, di bodi tengah ini. Itu speaker bawaannya emang gitu Speaker ya. bawaannya gitu. Untuk setirnya masih bawaan itu. Setir masih aslinya masih gitu. ya. Iya. Ini kelistrikan panel-panel on semua, Om. Ya, alhamdulillah on. Gitu. AC juga hidup. AC dingin ya. Iya. AC dingin cuma masih kurang dingin lah. Oh. Karena belum saya belum saya sentuh. Tapi masih cukup dingin lah. Oke lah gitu ya. Kalau gue. Nah, kalau dari segi mesin gimana tuh? Masih standar atau apa? Standar Standar mesinnya semua masih ya? standar ya. Masih Mesinnya udah standar, masih CC enak. ya? Iya. Di CC. starter juga langsung cegreng gitu, udah nggak nyusahin lah. Masih enak. Nah, ini untuk kedepannya rencana Om ada mau ngerubah apa lagi di mobil ini Om? Apa biar begini aja? Ya, Cuma perawatan aja? selama saat ini sih ya paling ya gini-gini aja dulu lah. Nanti kita lihat ke depannya apa ya. Oh, Paling oke. saya mau cari ganti karet-karet gitu ya supaya agak lebih fresh aja. Fresh benar. Ya, nanti Biar karet-karet kelihatan kaca lebih- segala macam kayak gitu-gitu ya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya nih Om Rudi nih ya, kalau dari sahabat Candy ada pengen meminang mobil ini, kira-kira Om Rudi ada niat mau jual apa gimana Om? Ya ini Ya, itu. ini aja lah. Ya, gini sih syaratnya dari saya itu kalau minang mobil saya. Oh, ada syaratnya. Iya, Oke, minang oke. mobil saya pasti ikut ke klub ini Oh, SF413. SF413. Karena kita memang mewadahi untuk amenity yang 2 pintu sama Eleni. Oh, Gitu. bener. Biar Jadi mobilnya supaya juga kemana-mana, betul, kedetek ya. Iya, dan Oh. lagi nanti kita bisa sharing kan, Betul, saling tukar Pemikiran informasi lah, lah, ya. segala macam kayak gitu. Nah itu gitu ya. Nah. Dan di SF413 itu kita juga nggak ada yang nggak ada yang gimana. Maksudnya nggak pakai uang bulanan, nggak pakai enggak. Kita cuma ada oke. monggo kalau dari 100-an anggota itu di WhatsApp itu, monggo kalau mau ikut arisan, ayo. Enggak ya nggak apa-apa, gitu. Berarti Jadi kita enak-enakan aja. Di SF41 ini nggak ada ADRT-nya Om ya. Jadi Ada. Oh, ada juga. Ada ART-nya segala macam, cuma kita nanti ada uang kas itu dari sumber lain lah. Tapi kita tidak mewajibkan. Misalkan masuk klub ini bayar ya sekian, enggak. Oh, free Oke, segala oke, macam. oke. Nanti ada apa ya kita tanggung sama-sama. Nah, kebetulan di SF413 ini kita sudah masuk di IMI. Iya. Udah terdaftar di IMI. Iya, Udah kita klub resmi. ya. Sudah di Oke, IMI. oke. Nah, IMI kalau saya DKI. boleh tahu SF413 itu apa sih Om? SF413 ini sebenarnya nomor rangka dari mobil jenis ini. Oh. Iya, nomor rangka dari jenis amenity. Rata-rata amenity ini SF413. rangkanya SF pasti itu. Iya, Oh, jadi SF413. diambil lah buat nama klub itu. Betul, Oke, betul, oke, betul. oke. Berarti yang di dalam klub itu pasti semuanya amenity. Iya. Kalau misalnya MK1 mau masuk nggak bisa? Apa gimana? Sampai dengan saat ini karena klubnya SF, jadi yang nomor rangkanya SF. Oh, 413 gitu. ini yang 2 pintu Iya, gitu. iya, iya, Nah, iya. Tapi kalau yang di itu kita juga ada sih di teman-teman lain gitu yang gabung MK1 MK2 gitu. Ayo aja. Ayo aja ya. Namanya kita Silaturahmi ya. Iya, Benar-benar. gitu. Siapa Ayo, tahu ayo dapat aja. informasi dari mana-mana. Betul, gitu, betul. benar juga sih. Benar. Oke, mungkin gitu aja Om Siap. Rudi. Tapi ini belum terjawab nih Om, yang di mahar ini, yang di mahar nih. Saya masih takutnya masih ada yang penasaran Om. Nah, itu kan Gitu, baru ya. syaratnya masuk ke SF413. Nah, kalau misalnya emang berarti boleh dong ya di mahar asal masuk SF413. Gitu kan? Iya. Nah, yang pasti yang dipertanyakan sebenarnya apa ya? Harga. Harganya. Ini berapa nih mobil build up nih, mobil kesayangan Om Rudi nih? Soalnya dari 3 sisa ini, berarti kan ini paling sayang sebenarnya nih, ya kan? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Sebenarnya saya yang sayang tuh yang hitam tuh, cuma karena yang Oh. minta ketua IMI saya bisa apa? Oh iya benar. Saya daripada saya dicoret dari itu. Iya. Gitu kan, Oke, iya. oke. Gitu, iya, Jadi iya. menurut Om Rudi ikhlasnya berapa nih Om di mahar ini Om?
layaknya berapa nih Om? Ya nanti tinggal Oke. nego-nego aja lah gitu. Berarti Ya. bisa langsung hubungin aja Ya, nanti ya. ya, gitu. Oh, tapi intinya sesuai lah ya, Ya, sesuai ya, sama ya, ya. kondisinya. Dan apa namanya, nggak terlalu gimana juga kok kalau harga itu. Iya, pasti masuk lah, namanya ini Iya. kan harga hobi gitu Om ya. Betul. Kita jatuhnya mikirnya jangan apa ya, jangan dari nominal lah, mikirnya ini mobil hobi dan Iya. mobil ini adalah suatu tempat buat investasi gitu lah ya. Betul. Nggak kuat beli tanah bisa beli mobil ya kan, sama-sama investasi ya nggak? Karena semakin tahun semakin naik Iya, gitu. iya. Apalagi yang kakaknya ya Iya. apa MK1. MK3 ya. MK3 itu. MK3 itu lebih Iya. apa ya dari MK2 ini ya. Iya. Karena dengar-dengar cuman berapa unit gitu ada Iya, di iya. Indonesia ya. Oke. Ya udah kawan, sekian aja ngobrol-ngobrol santai siang ini sama Om Rudi Siap. selaku senior ini langsung senior lah di Ya karena udah beruban, bukan karena bisnis amenity ini 7 tahun kok punya apa melihara amenity ini bukan satu lagi banyak. Gimana kalau udah pasti ilmunya udah bukan dihitung jari tuh, lebih gitu kan. enggak juga. Oh enggak ya kan. Iya. Oke, gitu aja. Sekian kawan-kawan interviewnya hari ini sama Om Rudi. Om Rudi, makasih banyak Siap. waktunya. Thank you Mandri. Bisa saya sharing-sharing dengan Om Rudi, senang banget. Dan Ayo. nambah ilmu ke saya juga dari yang saya nggak tahu jadi tahu sekarang. Iya. Alhamdulillah. Oke, gitu aja Om Rudi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalain lonceng. Bye-bye.